Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yuli. Perkenalkan, kami dari kelompok genap. Nama saya Adharina Hermasyahani, NIM 122171007. Saya di sini bersama dengan kedua rekan saya. Perkenalkan, saya Melani Magdalena Huta Barat, NIM 122171002. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Komariah, NIM 122170015. Baik, kami di sini akan mempresentasikan mengenai bedah paper yang berjudul Penerapan Green Procurement dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perusahaan. Baik, saya di sini mohon maaf, akan membedah paper yang berjudul Journal of Manufacturing Technology Management. Dapat dilihat pada layar. Berikut lanjut ke pendahuluan. Untuk tujuan penelitiannya yaitu ada dua. Yang pertama, mengidentifikasi determinan yang mempengaruhi penerapan praktek Green Procurement atau GP di perusahaan India. Kemudian yang kedua, menyelidiki dampak penerapan praktek Green Procurement pada berbagai parameter kinerja perusahaan. Lanjut, untuk Green Procurement. Untuk Green Procurement itu sendiri merupakan proses di mana perusahaan itu memperoleh bahan mentah, komponen, produk, layanan, atau sumber daya lainnya untuk menjalankan suatu proses operasi, yang mana selain berfokus pada biaya, kualitas, dan pengirimannya, Green Procurement ini juga mempertimbangkan semua masalah lingkungan yang mungkin timbul. Kemudian untuk tujuan penerapan Green Procurement itu, yang pertama mencegah pemanasan global dan perubahan iklim. Kemudian yang kedua melestarikan sumber daya alam. Dapat dilihat bahwa Green Procurement ini merupakan suatu hal yang sangat penting, sehingga menjadi suatu keharusan yang sebaiknya diterapkan oleh suatu perusahaan. Dalam suatu perusahaan terdapat beberapa tanggung jawab seperti manajer operasi dan pengadaan, yang mana harus berfokus pada penilaian siklus hidup produk atau LCA, dapat dilihat Life Cycle Analysis, di mana untuk penerapan LCA ini dapat mengevaluasi dampak dari suatu produk mulai dari produk tersebut mengambil bahan bakunya hingga dimanufacturing, kemudian diikuti oleh pengemasannya, kemudian pendistribusiannya, hingga produk tersebut dilakukan daur ulang. Kemudian dengan adanya hal tersebut dapat mengurangi dampak lingkungan dari produk seperti dalam hal emisi gas rumah kaca, dengan memasukkan 3R keberlanjutan seperti reduce, reuse, dan recycle. Kemudian selain itu terdapat juga peran dari manajer pengadaan, yang mana manajer pengadaan di sini bertugas untuk memilah lagi bahan baku yang sebaiknya dipilih oleh suatu perusahaan yang sesuai dengan karakteristik lingkungan atau tidak menimbulkan banyak limbah atau pencemaran lingkungan. Kemudian lanjut, tinjauan pustaka untuk Green SCM dan Green Procurement itu sendiri. Di sini terdapat konsep Green Supply Chain, ada Green Purchasing, Design for Environment, dan Reverse Logistic. Untuk Green Purchasing itu sendiri, di sini dapat dilihat diperlukan pembelian produk yang sesuai dengan karakteristik lingkungan. Karakteristik lingkungan yang seperti apa, yaitu dapat digunakan kembali, dapat didaur ulang, dan penggunaan bahannya tidak beracun. Selain itu, Green Purchasing juga dapat mencakup tindakan seperti pengurangan limbah, kemudian penggantian bahan baku menjadi bahan baku yang dapat diperbaharui, kemudian meminimalisasi limbah bahan berbahaya. Kemudian lanjut untuk Design for Environment, di sini berfokus pada merancang produk yang telah mengurangi dampak lingkungan selama seluruh siklus hidupnya. Yang mana di sini dapat dilihat, jadi suatu perusahaan itu berfokus pada merancang produk yang mana produk yang dihasilkannya itu dapat mengurangi atau bahkan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Kemudian ada subset yang ketiga, yaitu reverse logistic. Reverse logistic ini memfasilitasi daur ulang atau pembuatan ulang produk. Kemudian lanjut untuk pendorong Green Procurement. Di sini terdapat dua pendorong atau dua driver, yaitu driver internal dan eksternal. Untuk driver internal itu sendiri, yaitu driver dari dalam, seperti dukungan penuh dari pemilik atau pendiri organisasinya, manajemen puncaknya, manajemen menengah dari setiap proyek, dan lain sebagainya. Selain dari manajemen puncak-puncak tadi, di sini juga lebih fokus ke karyawan yang lebih bawah lagi atau tingkat organisasi yang lebih bawah, yang mana dengan pendorong atau driver Green Procurement yang semakin meluas dari berbagai macam penjuru, diharapkan
akan timbul kesadaran akan karyawan mengenai pentingnya penerapan green procurement ini. Kemudian ada driver eksternal. Untuk driver eksternal itu sendiri, driver atau pendorong dari luar, seperti adanya tekanan pelanggan pada supply chain, kemudian adanya persaingan dengan pesaing untuk saling berlomba-lomba menciptakan suatu keunggulan, bisa juga dari tekanan masyarakat oleh kelompok advokasi lingkungan, dan bisa juga dari kolaborasi dan integrasi pasokan dengan pemasok. Di sini dapat dilihat untuk tingkat kepentingan atau prioritas berbagai macam driver, internal maupun eksternal ini, tingkat kepentingannya itu berbeda-beda. Dalam suatu perusahaan, bisa saja driver internalnya itu yang lebih penting. Namun bisa saja dalam perusahaan lain, driver eksternalnya itu lebih penting. Jadi beda-beda tiap perusahaan. Di sini walaupun berbeda-beda, terdapat 6 faktor pendorong green procurement yang utama. Yang pertama yaitu perhatian dari lingkungan internal perusahaannya itu sendiri, kemudian kolaborasi dari pemasoknya, kemudian tekanan pelanggannya, kemudian adanya tekanan peraturan, tekanan persaingan, dan manajemen support atau MS-nya. Di sini dapat dilihat untuk green procurement ini meningkatkan kinerja perusahaan dalam berbagai kategori. Mulai dari kategori keuangan, operasional, kemudian lingkungan, sosial, dan juga terkait dengan pasarnya. Lanjut dengan kerangka penelitian. Untuk kerangka penelitian di sini perlu diketahui bahwa limbah industri ini menyambung 50% dari total polusi yang disebabkan oleh India. Disebabkan di India. Jadi dapat dilihat di negara India ini memiliki limbah industri yang mana sebagian besar itu berasal dari sektor industri. Di sini dapat dilihat untuk rangka penelitiannya, di sisi kiri ini terdapat driver green procurement, ada internal environment concern, supplier collaboration, customer pressure, management support, competitive pressure, dan regulatory pressure. Kemudian untuk sisi kanan menunjukkan hubungan antara praktek adopsi hijau dan berbagai parameter kinerja perusahaan. Di sini pasti terdapat keterkaitan atau memberikan pandangan holistik dan hubungan berbagai faktor internal dan eksternal. Di sini terdapat faktor eksternal dan internal dengan dimensi kinerja perusahaan melalui penerapan green procurement-nya. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang metodologi penelitian. Next. Di sini pertama ada diagram alir proses. Di sini terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, kita akan mendefinisikan masalah penelitian. Untuk masalahnya sendiri dapat 2 masalah. Yang pertama yaitu masalah yang akan mengidentifikasi penggerak dari green procurement. Kemudian yang kedua adalah berfokus pada identifikasi hubungan antara adopsi green procurement dengan kinerja perusahaan. Selanjutnya, ketika kita sudah mendefinisikan masalah, kita akan mereview riset literatur terkait dengan kedua masalah tersebut. Kemudian dari hasil dari review riset tersebut, kita akan merumuskan hipotesis dari kedua masalah, kemudian akan merumuskan penelitian, metode yang akan digunakan, serta mengumpulkan data terkait dari kedua masalah tersebut. Selanjutnya, akan dilakukan analisis data, uji hipotesis, dan menafsirkan temuan, yang nantinya akan dibandingkan apakah memiliki hipotesis yang sama dengan hipotesis awal atau tidak. Kemudian selanjutnya akan dihubungkan dan juga dilaporkan ke dalam sastra tulis. Selanjutnya, ini adalah pengumpulan data. Untuk pengumpulan data sendiri, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan survei online yang akan dilakukan pada minggu pertama Desember 2016 hingga akhir Agustus 2017. Survei online ini akan menggunakan Google Form dengan 40 pertanyaan terkait dengan mengenai inisiatif hijau yang akan dilakukan oleh perusahaan. Untuk tahapan dari survei ini sendiri, yang pertama link survei akan dikirimkan kepada CEO, kemudian CEO akan mengadakan kuesioner agar diisi oleh para ahli. Selanjutnya, CEO akan memberikan feedback survei yang akan dikirimkan kembali kepada peneliti. Selanjutnya, terdapat instrumen survei. Untuk instrumen survei di sini nantinya sudah diperiksa akademisi yang ahli dan akan dikirimkan ke 3 praktisi dari industri yang berbeda, yaitu industri aluminium, industri baja, dan juga industri listrik. Selanjutnya, untuk skala yang digunakan sendiri adalah skala Likert. Untuk validasi dari skala tersebut menggunakan analisis faktor konfirmatori atau CFA. Selanjutnya, analisis dan pembahasan.
Untuk analisis dan pembahasan sendiri, di sini kita akan membahas mengenai skala validasi dan reliabilitas. Yang pertama, hasil survei tersebut akan disimpan dalam lembar Excel yang nantinya akan diimpor menggunakan software statistik atau SPSS. Yang pertama, nanti kita akan menghitung analisis komponen utama. Untuk analisis komponen utama sendiri, nanti akan menggunakan rotasi Varimax, di mana nantinya untuk mengidentifikasi pembebanan setiap variabel indikator dari setiap faktor. Kemudian jika nantinya nilai tersebut lebih dari 0,5, maka akan dilakukan olah lebih lanjut. Kemudian kita akan menghitung variance metode umum. Untuk variance metode umum ini akan digunakan jika satu responden menanggapi semua item. Kemudian nantinya akan menghasilkan satu faktor yang menjelaskan hanya 44,74% dari total varian. Di sini karena nilainya di 50%, sehingga pada penelitian ini masalah variance tidak menjadi masalah bagi penelitian tersebut. Selanjutnya ada validasi konstruk. Untuk validasi konstruk sendiri, nantinya setiap faktor akan dihitung menggunakan CFA, kemudian akan memiliki 4 komponen. Yang pertama adalah faktor standar, yang kedua adalah variance ekstrak atau VE, yang ketiga adalah reliabilitas konstruk atau CR, kemudian yang keempat adalah validitas diskriminan. Selanjutnya untuk validitas diskriminan sendiri digunakan untuk mengukur sejauh mana konstruk berbeda dari konstruk lain. Kemudian untuk jika nilai VE tersebut lebih dari kuadrat korelasi antara dua faktor, maka validitas tersebut memuaskan. Selanjutnya, di sini terdapat tabel faktor standar yang memuat perkiraan untuk pengemudi green procurement. Di sini dapat dilihat bahwa nilai VE tersebut memenuhi persyaratan minimum yaitu 0,5, sehingga dapat divergensi dari faktor standar tersebut memadai. Kemudian untuk nilai CR sendiri di sini dapat dilihat semuanya memenuhi minimum juga yaitu 0,7, sehingga kita ketahui bahwa keandalan dari faktor standar tersebut adalah baik. Selanjutnya di sini juga terdapat tabel validitas diskriminan untuk faktor pendorong pengadaan hijau seperti yang tertera pada slide. Selanjutnya, di sini terdapat tabel faktor standar yang memuat perkiraan kinerja perusahaan. Di sini sudah diberikan faktornya seperti yang terlihat pada slide, kemudian variabel terukur, dan juga nilai dari VE dan juga CR. Sama seperti pada slide sebelumnya, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa nilai VE memenuhi persyaratan minimum yaitu 0,5, sehingga konvergensi dari faktor tersebut adalah memadai. Kemudian untuk nilai dari CR sendiri juga memenuhi persyaratan minimum yaitu 0,7, sehingga didapatkan keandalan dari faktor tersebut adalah baik. Baik, selanjutnya untuk deskripsi statistik di mana pada tabel 5 ini menjelaskan mengenai parameter validitas diskriminan untuk kinerja perusahaan, di mana untuk parameter antara FP terhadap OP ini sebesar 0,72, FP terhadap EP sebesar 0,48, FP terhadap SP terhadap 0,5, FP terhadap MP sebesar 0,72 hingga seterusnya, di mana untuk FP ini sendiri yaitu financial performance, untuk OP ini adalah operational performance, EP yaitu environmental performance, SP merupakan social environment, dan MP merupakan market performance. Selanjutnya untuk tabel 6 ini merupakan deskripsi responden dan perusahaan di mana terdapat 98% responden termasuk golongan manajemen tingkat atas maupun manajemen tingkat menengah. Selanjutnya yaitu perusahaan memiliki ribuan karyawan bahkan lebih dan ikut serta dalam bisnis selama 21 tahun. Untuk yang ketiga yaitu sebagian besar responden adalah sektor swasta India atau perusahaan multinasional atau yang disebut dengan MNC. Dan yang terakhir yaitu 95% responden memiliki sertifikat pengelolaan lingkungan. Yang selanjutnya yaitu analisis regresi, di mana pada tabel 7 ini menjelaskan mengenai tingkat keterlibatan dalam GP atau Green Procurement, di mana pada GIDP ini terdapat 30% perusahaan telah menerapkan praktek GP atau
procurement, dan juga 64% ikut serta dalam proses tahapan implementasi. Kemudian pada tabel 8 ini menjelaskan mengenai hasil regresi linier untuk faktor pendorong penerapan inisiatif pengadaan hijau, di mana hasilnya yaitu adanya hubungan antara masing-masing pengemudi dan DIGP menunjukkan bahwa tingkat kepedulian lingkungan internal organisasi menghasilkan nilai beta sebesar 0,31 dan rho sebesar 0,01, kolaborasi pemasok dengan nilai beta sebesar 0,45 dan rho sebesar 0,001. Kemudian ada manajemen support atau MS itu sebesar 0,4 dan 0,001. Sedangkan untuk tekanan kompetitif nilai beta sebesar 0,33 dan rho sebesar 0,01. Kemudian selanjutnya pada tabel 9 ini menjelaskan mengenai analisis regresi berganda, di mana untuk nilai VIF-nya ini kurang dari 10 sehingga menunjukkan derajat kecil multikolinearitas. Selanjutnya yaitu hasil regresi pada tabel 9 ini menunjukkan kolaborasi pemasok dengan nilai beta sebesar 0,29 dan rho sebesar 0,01. Kemudian selanjutnya manajemen support sebesar 0,25 dan sebesar 0,05. Selanjutnya untuk kolaborasi pemasok ini dan manajemen support ini merupakan pendorong utama dari inisiatif Green Procurement di India. Selanjutnya untuk tabel 10, yaitu hasil regresi linier dari adopsi inisiatif pengadaan hijau pada berbagai parameter kinerja perusahaan, di mana terdapat 25% menunjukkan varian pada DIGP dan 75% merupakan faktor lain. Untuk yang kedua, yaitu terdapat hubungan antara DIGP dan kinerja keuangan dengan tingkat signifikan sebesar F 14,71 dan rho sebesar 0,001, sehingga DIGP memiliki pengaruh positif dengan kinerja keuangan sebesar 16%. Selanjutnya yaitu hubungan antara DIGP dan kinerja keuangan memiliki tingkat signifikan sebesar 5,36 dan DIGP ini mempengaruhi pada kinerja operasional sebesar 6%. Yang selanjutnya yaitu hubungan antara DIGP dan kinerja lingkungan, yaitu memiliki tingkat signifikan sebesar 18,72 yang nantinya akan mempengaruhi dari DIGP ini pada kinerja lingkungan sebesar 19%. Selanjutnya yaitu hubungan antara DIGP dan kinerja sosial memiliki tingkat signifikan sebesar 4,69 dan pengaruh dari DIGP ini pada kinerja sosial ini sebesar 6%. Yang terakhir yaitu hubungan antara DIGP dan kinerja pasar memiliki tingkat signifikan sebesar 7,69 dan pengaruh ini dari DIGP pada kinerja pasar ini memiliki pengaruh sebesar 9%. Untuk tabel yang terakhir, di mana terdapat tabel 11 yang merupakan hipotesis dan ringkasan, di mana hasil hipotesis ini menunjukkan bahwa tekanan pelanggan kepada produsen dalam memasok produk ramah lingkungan bukan faktor utama untuk mengadopsi inisiatif Green Procurement, dan tekanan regulasi ini juga bukan faktor utama dalam mengadopsi inisiatif Green Procurement. Hal ini dibuktikan dari sebuah hasil data yang menunjukkan bahwa hasil dari CIF dan HIC dan HIF memiliki hasil yang tidak mendukung. Sedangkan untuk hasil yang lainnya kecuali dari HIC dan HIF ini memiliki hasil bahwa hasil yang ditunjukkan dari hasil hipotesisnya ini didukung. Selanjutnya yaitu pembahasan di mana dalam penelitian ini membahas faktor untuk mengadopsi inisiatif Green Procurement dan dampak terhadap kinerja perusahaan di India. Selanjutnya yaitu terdapat 78% perusahaan yang memiliki 1.000 karyawan berpartisipasi dalam survei dan 96% ikut serta dalam bisnis selama 21 tahun.
Yang ketiga yaitu 7% dari organisasi sektor publik ini berpartisipasi dalam survei. Selanjutnya yaitu faktor internal kepedulian lingkungan, kolaborasi pemasok, manajemen support, dan tekanan persaingan adalah alasan utama perusahaan mengadopsi green procurement di India. Selanjutnya yaitu hasil tingkat adopsi green procurement yaitu adanya hubungan positif dan signifikan dengan keuangan, operasional, lingkungan, pasar, dan sosial. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu hasil keduanya dihubungkan untuk mendapatkan pandangan cara pengemudi nantinya untuk mempengaruhi adopsi dari green procurement ini. Selanjutnya yaitu implikasi manajerial, kesimpulan, dan batasan, di mana untuk implikasi manajerial ini, untuk yang pertama yaitu penelitian ini dapat membantu manajer pembelian untuk memperhatikan faktor internal dan eksternal yang memicu adopsi green procurement. Yang kedua yaitu penelitian ini menunjukkan komunikasi dan kolaborasi konstan dengan pemasok mengakibatkan dampak praktik dari adopsi green procurement. Yang ketiga, manajemen perusahaan harus meluncurkan berbagai program mengenai manfaat green procurement ini dan dapat memfasilitasi adanya penerapan praktik green procurement secara lebih luas lagi. Dan yang terakhir yaitu adopsi dari inisiatif green procurement ini dapat membantu kinerja yang unggul di semua dimensi. Kesimpulan dari penelitian ini untuk yang pertama yaitu perusahaan manufaktur swasta India maupun MNC ini berada di India dalam tahapan proses implementasi dari green procurement. Yang kedua yaitu menunjukkan faktor yang mendorong perusahaan untuk mengadopsi green procurement dan hubungan positif antara praktik green procurement dan 5 dimensi utama kinerja perusahaan. Untuk yang ketiga yaitu penelitian ini memberikan kontribusi positif terhadap literatur embrionik pengadaan berkelanjutan di India. Untuk batasannya, yang pertama yaitu penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan manufaktur dengan berbagai ukuran di industri kecil. Yang kedua yaitu tautan survei diterima selama kurang lebih 9 bulan dan menghasilkan 80 data dengan masing-masing itu satu responden dari setiap perusahaan. Dan yang ketiga yaitu berfokus pada perusahaan manufaktur dan tidak membahas pengadaan secara berkelanjutan pada sektor lain. Berikut merupakan harapan untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama yaitu penelitian selanjutnya harusnya menyelidiki pengaruh peraturan pada adopsi di India dengan faktor lain yang mungkin tidak dikenali. Yang kedua yaitu berfokus pada perusahaan sektor jasa dan industri lain, misalnya dengan industri penerbangan, perhotelan, kesehatan, ataupun lainnya untuk pandangan yang lebih baik mengenai penggerak dari green procurement ini. Sekian presentasi mengenai bedah paper pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.